Nama saya Seprina dari kelas 12 IPA 2. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan dua soal fisika. Yang pertama itu adalah soal mengenai bab 1 yaitu rangkaian arus searah. Soal saya ini diambil dari SPMB 2002. Di sini tertulis, alat pemanas celup digunakan untuk mendidihkan sejumlah air. Ketentuan alat tersebut adalah 200 watt dan 220 volt. Jika alat tersebut dipasang pada tegangan 110 volt dan digunakan untuk mendidihkan sejumlah air yang sama, maka waktu yang diperlukan adalah, jadi kan rumus energi sama dengan daya kali waktu. Jadi energi itu sama dengan V kuadrat per R kali T. Jadi W per T sama dengan V kuadrat per R. Nah, dari yang persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa waktu itu berbanding terbalik dengan tegangan kuadrat. Jadi, bisa kita tulis di sini T2 per T1 sama dengan V1 per V2 dikuadratkan. Yang tadi waktu berbanding terbalik dengan tegangan kuadrat ini sini T2, T1, di sini V1, V2. Dikuadratkan, tegangannya dikuadratkan. Jadi, kan tadi kita mau cari T2-nya. T2-nya itu waktu yang diperlukan untuk memanaskan sejumlah air itu berapa kali si T1-nya. Jadi bisa kita pindahkan T1-nya ke ruas kanan, jadi T2 sama dengan V1 per V2 kuadrat dikali T1. Jadi T2 itu sama dengan, tadi tegangan yang pertama 220 per 110 dikuadratkan. Kali T1 jadi sama dengan 4T1. Jadi itu jawabannya tadi itu C. Nama saya Seprina dari kelas 12 IPA 2. Tadi saya sudah menjelaskan satu soal dari bab 1. Sekarang saya lanjut ke bab 2. Bab 2 itu bab mengenai listrik statis. Soal saya ini diambil dari SBMPTN 2013. Jumlah muatan dari dua buah muatan Q1 dan Q2 adalah min 6 mikrokulum. Jika kedua muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 meter, maka masing-masing muatan akan merasakan gaya listrik sebesar 8 mN. Besar Q1 dan Q2 berturut-turut adalah, nah jadi yang pertama kita lihat dari soal itu jumlah muatan. Berarti Q1 tambah Q2 itu sama dengan min 6 mikrokolom. Jadi di sini mikrokolomnya itu diubah menjadi kolom, jadi dikali 10 pangkat min 6 kolom. Ini kita misalkan jadi persamaan 1. Lalu tadi juga di soal ada dibilang besar gayanya itu 8 mN. Nah, jadi rumus gaya itu K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jadi F-nya ini kan masih dalam bentuk mili-newton, jadi kita ubah ke dalam bentuk newton, jadi dikali 10 pangkat min 3, jadi 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan besar K, 9 kali 10 pangkat 9, kali Q1 Q2 per 3 kuadrat. Nah, tadi kan disoalkan dibilang jaraknya itu 3 meter. Lalu ini bisa kita matikan, 3 kuadrat sama 9 bisa mati, jadi 8 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Q1 Q2 dan ini menjadi persamaan kedua. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi bisa dituliskan di sini Q1 buka kurung min 6 kali 10 pangkat min 6 kurang Q1 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Kan tadi kan kalau misalnya ini Q1-nya kita pindahkan ke sini kan jadi Q2 sama dengan min 6
kali 10 pangkat min 6 kolom kurang Q1. Dan di sini kita ganti Q2-nya itu menjadi yang ini tadi, yang min 6 kali 10 pangkat min 6 kurang Q1. Jadi inilah. Lalu kita kalikan, masukkan ke dalam yang kurungnya yang ini. Jadi min 6 kali 10 pangkat min 6 Q1 kurang Q1 kuadrat. Ini yang 8 kali 10 pangkat min 12 kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kurang, positif jadi minus, 8 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 0. Lalu ini kita kalikan negatif. Kan negatif kali negatif itu kan hasilnya positif. Biar persamaannya ini bentuknya bagus, jadi positifkan semua. Jadi Q1 kuadrat tambah 6 kali 10 pangkat min 6 Q1 tambah 8 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 0. Nah, ini itu termasuk dalam persamaan kuadrat. Nah, ini dalam rumus matematika itu. Jadi, setelah dicari Q1 dan Q2-nya itu bisa kita dapat Q1-nya itu min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, atau Q2-nya min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi, hasilnya Q1-nya itu min 4 mikrokolom, dan Q2-nya itu min 2 mikrokolom. Itu tadi optionnya itu E. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rebecca Mutiara Sijabat, kelas 12 IPA 2 nomor urut 28. Saya akan membahas satu soal UTBK tentang arus listrik searah. Pada kesempatan kali ini saya mengambil soal UN-UGM 2016 dengan kode 381. Tinjau suatu rangkaian listrik sebagaimana diberikan pada gambar. Jika nilai setiap hambatan adalah 1 ohm, hitunglah arus yang mengalir pada baterai. Angka pertama kita bikin diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui R sama dengan 1 ohm, E sama dengan 12 volt. Ditanya I. Maka kita jawab pertama kali kita lakukan yaitu meninjau rangkaian seri terlebih dahulu. Pada soal yang kali ini, rangkaian seri terdapat pada hambatan pertama dan hambatan kedua. Selanjutnya, kita mengerjakannya dengan rumus R seri sama dengan R1 ditambah R2. 1 ohm ditambah 1 ohm sama dengan 2 ohm. Boleh kita misalkan bahwa 2 ohm adalah RA. Langkah kedua yaitu paralelkan rangkaian seri RA dengan R4. Kita lihat pada gambar, berarti yang kita kerjakan itu yang ini, yang warna kuning. 1 per R paralel sama dengan 1 per RA ditambah 1 per R4. 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Maka R paralel sama dengan 2 per 3. Dapat kita misalkan dengan RB. Selanjutnya, yaitu menserikan rangkaian RB dengan R3. Bila dilihat pada gambar, berarti kita sedang mengerjakan yang ini. Dengan rumus rangkaian seri yaitu RB ditambah R3. 2 per 3 ditambah 1 sama dengan 5 per 3 ohm. 5 per 3 ohm dapat kita misalkan dengan RC. Angka keempat yaitu memparalelkan LC dengan R5. Bila dilihat pada gambar yang kita kerjain ini, yang warna biru. 1 per RP sama dengan 1 per RC ditambah 1 per R5. 3 per 5 ditambah 1, 3 per 5 kita dapat dari 1 per RC, 1 per 5 per 3, berarti 3 per 5, 3 per 5 ditambah 1 sama dengan 8 per 5. Maka R paralel sama dengan 5 per 8 ohm. 5 per 8 ohm kita misalkan dengan RD. Selanjutnya, yaitu menserikan RD dengan R6. Bila dilihat pada gambar, berarti semua hambatan telah kita kerjakan. R seri sama dengan RD ditambah R seri sama dengan RD ditambah R6. 5 per 8 ditambah 1 sama dengan 13 per 8 ohm. 13 per 8 ohm sudah merupakan hambatan total. Jadi, kita tinggal mencari arus yang mengalir pada baterai. Arus yang mengalir pada baterai
dapat kita temukan dengan rumus tegangan. Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Maka arus sama dengan V per R. I sama dengan 12/13/8. I sama dengan 12 dikali 8/13. Maka kita dapat I sama dengan 96/13 ampere. Maka jawabannya entok. Sekian dan terima kasih. Nama saya Rebecca Mutiara Sijabat, nomor urut 28. Saya akan menjawab satu soal dari bab 2 dan saya mengambil soal UM-UGM 2019 kode 924. Dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif karena induksi oleh muatan bumi. Bagian atas awan bisa bermuatan sebesar positif 40 kolom, sedangkan bagian bawah bermuatan minus 40 kolom. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh kilometer, berapakah gaya elektrostatik antara keduanya? Diketahui di soal bahwa Q1 sama dengan 40 kolom. Kita tulis diketahui Q1 sama dengan positif 40 kolom. Di soal dibilang Q2 sama dengan minus 40 kolom. Kita tulis Q2 sama dengan minus 40 kolom. Dan terpisah sejauh 2 km. R sama dengan 2 km. Untuk sebelum mengerjakan soalnya, kita perlu membutuhkan gambarnya. Di sini Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif, dan terpisah sejauh 2 km. Muatan di Q2 itu hanya menunjukkan bahwa Q1 dan Q2 saling tarik-menarik, sehingga tidak usah dimasukkan ke dalam proses penghitungan. Sekarang kita jawab dengan rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K sudah ketetapan yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 kali Q1 sama dengan 40 kali Q2 40. Lihat, kita tidak usah memasukkan minusnya. Per 3 kali 10 pangkat 3 kuadrat. Hasilnya 144 dikali 10 pangkat 11 dikali 4 per 4 kali 10 pangkat 6. Sama dengan 36 dikali 10 pangkat 5. Sama dengan, maka F sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Maka jawabannya, kebetulan ada 2, bisa C, bisa E. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Elisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus listrik searah dan kita lihat pada soal terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, kita lihat pada penjelasan rangkaian serinya itu adalah 5 ohm dan 2 ohm jika dijumlahkan menjadi 7 ohm. Lalu kita berlanjut ke rangkaian paralelnya itu dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 18 sehingga 1 per RP sama dengan 2 per 18 sehingga kita dapat 18 itu sama dengan 2 RP sehingga didapatlah RP-nya sama dengan 9 ohm. Lalu pada ini kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff dengan rumus sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Jadi diketahui tadi sigma E-nya itu sama dengan 4 dikurang 12 V ditambah IRP tambah RS sama dengan 0. Lalu kita dapat menjadi min 8V ditambah I dikali 7 ohm tambah 9 ohm sama dengan 0. Min 8V sama dengan 16I, I sama dengan 8 per 16, I-nya itu 0,5 dan dapatlah pada option A. Nah, kita lanjut ke soal kedua tentang listrik statis. Jadi perhatikan soal. Yang pertama, diketahui Q1 sama dengan 10 mikrokolom, Q2 sama dengan 4 mikrokolom, dan jarak yang bekerja di situ adalah 10 cm.
jika kita ubah ke meter menjadi 1 kali 10 pangkat minus 1. Terus gaya yang bekerja di situ sama dengan 12 Newton, dan konstanta tetapannya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya itu adalah E, konstatan permitivitas relatifnya. Kita masukkan ke rumus F sama dengan K per E kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, diketahui F-nya 12. 12 sama dengan dikali 9 kali 10 pangkat 9 per E dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 per 1 dikali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Lalu kita kerjakan lagi, 12 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 per E dikali 40 dikali 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 2. Pangkat 10 pangkat min 2 nya kita naikkan ke atas sehingga menjadi 12 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 40 dikali 10 pangkat minus 12 dikali 10 pangkat 2 per E. Maka kita coret 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 12, lalu sisa min 10 dikali dengan 9 sehingga sisa min 1. Jadi hasilnya 12E sama dengan 360 kali 10 pangkat min 1, 12E sama dengan 36, E sama dengan 3, sehingga permitivitasnya adalah 3. Hai, nama saya Unike. Hari ini saya akan membahas tentang soal SBMPTN dan soal UTBK tentang listrik arus searah dan listrik statis. Salah satu contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama, diketahui Q1 tambah Q2 sama dengan minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Dan gaya yang bekerja adalah 8 Newton. Ditanya Q1 dan Q2. Nah, cara pertama kita masukkan ke rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, F-nya itu 8 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian 8 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, hasilnya itu adalah 8 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan Q1 kali Q2. Kita dapat persamaan yang kedua. Kemudian kita substitusikan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Nah, kita ubah Q2 sama dengan minus 6 kali 10 pangkat minus 6 kurang Q1. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan yang tadi, kita masukkan ke persamaan Q1 kali Q2, sehingga hanya ada satu variabel yaitu Q1. Nah, kita masukkan, kemudian jadi dapat min 6 kali 10 pangkat minus 6 kali Q1 kurang Q1 kuadrat kurang 8 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 0. Kita pindahkan semuanya ke kiri. Nah, sudah dapat seperti ini, sudah selesai kita faktorkan, maka kita akan mendapat Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 atau Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, Q1 ini, salah satunya ini adalah Q2. Jadi jika Q1 sama dengan minus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, maka Q2-nya adalah minus 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Karena tadi kita misalkan Q1-nya itu jadi satu variabel. Nah, jadi jawabannya adalah E. Kita beralih ke contoh soal nomor 2 tentang listrik searah. Nah, dari soal berikut, perhatikan grafiknya baik-baik ya. Nah, dari soal berikut kan kita dapat mengetahui terlebih dahulu kita cari rangkaian totalnya itu dengan cara delta E1 per delta I. Kan tadi di grafik ada 3 dan 0,5, jadi itu kita kurangkan. Nah, terus per sama seperti yang di atas, 10 kurang 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian dapatlah caranya, dan kita beralih ke hukum Kirchhoff. Nah, di sini yang dipakai adalah hukum Kirchhoff 2 dengan persamaan delta V sama dengan delta I kali R. Nah, itu kan E1 tambah E2 sama dengan I kali R kali T. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. E1 di soal tadi ada 3 volt dan I-nya itu sama dengan 10 mA. Kemudian, kita tinggal memasukkan 3 tambah E2 sama dengan 10 kali minus 2 kali 500. Jadi dapat hasilnya E2-nya itu 2. Nah, kemudian kita mencari beda tegangan antara B dan E dan antara A dan V, F, jika E1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal menggunakan persamaan VBE sama dengan VAF. Nah, dengan rumus E1 tambah E2. Kemudian kita masukkan E1-nya tadi 0 dan E2-nya tadi yang kita ketahui 2. Jadi jawabannya adalah 2 volt. A.
Jadi pertama kita ilustrasikan dulu gambar dari soal, yaitu rangkaian seri lampu A dan lampu B. Lalu ini lampu A dan lampu B. Selanjutnya kita buat diketahui. Yang diketahui dalam soal hanya daya dan tegangan lampu. Dan dalam soal ada dua lampu, yang itu pertama lampu A, yang spesifikasinya dayanya 36 watt dan tegangannya 220 volt. Sedangkan lampu B 18 watt dan 220 volt. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar dari soal atau pernyataan yang berlaku. Maka jawabannya, pertama, kita carilah hambatan dari masing-masing lampu. Yang pertama lampu A, yaitu VA kuadrat per PA kuadrat, yaitu 220 kuadrat per 36. Hasilnya adalah 48.400 per 36 ohm. Selanjutnya kita mencari hambatan pada lampu B, yaitu VB kuadrat per PB, sama dengan 220 kuadrat per 18. Hasilnya adalah 48.400 per 18 ohm. Setelah mendapatkan keduanya, kita akan menjumlahkannya jadi hambatan total, yaitu hambatan A tambah hambatan B. Maka 48.400 per 36 tambah 48.400 per 18. Kita samakan penyebutnya menjadi 36 dan 48.400 dikali 2. Hasilnya menjadi 145.200 per 36 ohm. Nah, kita ketahui dari gambar di atas, lampu A dan lampu B disusun secara seri, sehingga arus yang mengalir pada kedua lampu itu adalah sama. Tetapi tegangannya berbeda, karena dalam rangkaian seri, V total sama dengan V1 tambah V2, sedangkan pada rangkaian paralel, V total sama dengan V1 sama dengan V2. Jadi rangkaian ini memiliki tegangan yang berbeda. Selain itu, hambatannya juga berbeda karena R total sama dengan R1 tambah R2. Nah, nilai dayanya pada masing-masing lampu juga berbeda. Maka dalam pilihan kita hanya dapat menghitung daya total. Daya total adalah V total kuadrat per R total. Sama dengan 220 kuadrat per 145 kali 200 per 36. Ini hasilnya menjadi, ini ohm, ini volt. Hasilnya menjadi 220 kuadrat dikali 36 per 145.200 dikalikan ke atas. Hasilnya menjadi 12 watt. Maka dalam pilihan tersebut, yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Pernyataan 2, yaitu arus pada kedua lampu adalah sama. Itu dapat kita buktikan langsung karena itu merupakan rangkaian seri. Dan yang pernyataan keempat, yaitu jumlah daya dari kedua lampu adalah 12 watt.
Pertama kita tulis diketahuinya. Yang diketahui pertama itu merupakan rangkaian seri. Yang kedua dikatakan bahwa C sama dengan C. Selanjutnya ditanya itu adalah key. Nah, pertama kita ilustrasikan dulu. Ada dua kapasitor yang masing-masingnya itu C1 dan C2. Nah, C1 dan 2 ini sama-sama C. Ya. Selanjutnya, kita buatlah persamaan, yaitu persamaan seper C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2, karena ini merupakan rangkaian seri. 1 per C total sama dengan 1 per C tambah 1 per C sesuai yang diketahui tadi. Maka 1 per C total sama dengan 2 per C. Dan C total sama dengan C per 2. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan, yaitu persamaan W sama dengan seper Q kuadrat per C total, karena dalam soal diketahui ada pilihan W. Maka W sama dengan seper 2 Q kuadrat per C per 2. C per 2 bisa dipindahkan ke atas, jadi W sama dengan setengah Q kuadrat dikali 2 per C. 2 bisa dimatikan, maka W sama dengan Q kuadrat per C. Selanjutnya kita buat Q kuadrat sama dengan W dikali C. Karena di pilihan hanya terdapat akar, maka kita pindahkan kuadratnya menjadi Q sama dengan akar W kali C. Jawabannya adalah A. Ya. Nama saya Jessica Apna, saya akan membahas soal bab pertama, yaitu kawat tembaga diberi tegangan 9 volt dan dialiri arus listrik 0,75 ampere pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian kawat dipanaskan sehingga arus listrik turun menjadi 0,6 ampere. Berapakah suhu kawat yang dipanaskan tersebut? Diketahui alfa besi 6,51 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Nah, pilihannya ada di layar. Langsung saja ke pembahasan. Diketahui tegangan 9 volt, I0 0,75 ampere, T0 20 derajat Celcius, I 0,6 ampere, dan alfa besi 6,51 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah suhu akhir. Nah, langsung ke yang ini. Tegangan sama dengan arus listrik kali hambatan. Nah, untuk mencari hambatan awalnya kita pakai rumus yang ini. Selanjutnya R0 atau hambatan awal sama dengan 9 per 0,75 sama dengan 12 ohm. Yang selanjutnya volt, tegangan untuk tegangan akhir sama dengan V sama dengan I per IR, R sama dengan V per I. Dan kita mendapat R sama dengan 9 per 0,6 sama dengan 15 ohm. Nah, selanjutnya kita akan mencari delta R, yaitu delta R sama dengan R kurang R0 sama dengan 15 kurang 12, jadi delta R-nya sama dengan 3 ohm. Nah, dari situ kita memakai rumus pemuaian, karena di sini kita membahas besi, jadi rumusnya adalah delta R sama dengan R0 kali alfa kali delta T, sama dengan 3 ohm sama dengan 12 ohm kali 6,51 kali 10 pangkat min 3 per derajat Celcius kali delta T. Semua ada nilainya kecuali delta T, karena yang kita cari nanti adalah si T akhir. Nah, delta T sama dengan dari pengoperasian yang itu kita mendapat hasil delta T 38,4 derajat Celcius. Nah, untuk mencari T kita pakai rumus delta T sama dengan T kurang T0, maka T sama dengan delta T tambah T0. T sama dengan 3
38,4 derajat Celcius tambah 20 derajat Celcius, maka T sama dengan 58,4 derajat Celcius. Pilihannya adalah E pada soal. Terima kasih. Saya Jessica Apna, saya akan membahas soal untuk bab kedua. Nah, di sini kan soalnya langsung ke soal dua kapasitor identik dirangkai secara paralel. Nah, langsung kita gambar. Kita bikin diketahuinya dulu. Gambarnya dulu, diketahuinya kita skip sebentar, langsung ke gambar. Jadi seperti ini, karena katanya identik, jadi seperti ini. Selanjutnya, agar energi listrik yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor itu sebesar W. Nah, diketahui W-nya sama dengan, perlu kita ketahui kata-katanya ini ya, agar energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor, berarti energi total. Dan muatan keseluruhan yang harus disimpan tiap kapasitor. Q sama dengan muatan tiap kapasitor. Nah, berapakah kapasitansi tiap kapasitor itu? Ditanya C. Maka langsung saja, untuk ini dia kan paralel, jadi ini bisa disambungkan ke baterai contohnya. Di sini tegangannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa C totalnya itu karena dia paralel, langsung aja ya. C tambah C sama dengan 2C. Langsung ke rumus si energi total. W sama dengan setengah C total dikali V kuadrat. Setengah C totalnya 2C kali V kuadrat. Ini bisa dicoret jadi CV kuadrat ya kan. Cuman karena di optionnya nggak ada ini untuk V kuadrat, di sini kan yang ada si W, jadi si Q, jadi di sini kita eksekusi Q, kita eksekusi V untuk mendapatkan Q. Di sini ini perlu diingat, rumus Q itu C kali V, jadi V itu sama dengan Q per C. Langsung saja kita masukkan ke sini. Jadi W sama dengan C kali V kuadrat, kita masukkan yang ini, Q kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret satu, jadi W sama dengan Q kuadrat per C. Yang ditanya kan C, jadi C sama dengan Q kuadrat per W. Nah, jadi jawabannya adalah dodol.